Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini Bapa, kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong iman percaya kami lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Orang-orang terkenal. Judul renungan hari ini, warisan anjing. Ayat ini terdapat dalam kitab Matius 7 ayat 6. Demikian firman Tuhan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Saudaraku, miliarder dan investor real estate kota New York, Leona Helmsley adalah kepribadian flamboyan dengan reputasi perilaku yang kejam. Dia mendapat julukan Queen of Mean atau si Ratu Tega karena dia tampaknya tidak berperasaan dan suka membalas dendam terhadap karyawan dan kontraktornya. Pada tahun 1989, nasib Helmsley akhirnya disegel ketika mantan pembantu rumah tangganya bersaksi saat persidangan bahwa dia pernah mendengar Leona berkata, "Kami tidak membayar pajak. Hanya orang kecil yang membayar pajak." Akibatnya Helmsley mendapatkan hukuman karena melakukan penggelapan pajak federal dan kejahatan lainnya. Kalimat kesaksian itu akhirnya mengikuti Leona Helmsley selama sisa hidupnya. Tapi ketika menyangkut anjing kesayangannya yang berjenis Malta yang bernama Trouble, sang ratu yang kejam itu sungguh sepenuh hati. Ketika Leona Helmsley meninggal pada 20 Agustus 2007, dia meninggalkan 12 juta US dollar dari harta miliknya yang diperkirakan senilai 8 miliar US dollar itu untuk pemeliharaan terhadap anjingnya yang berusia 8 tahun. Bahkan dua cucu Helmsley tidak mendapatkan apa-apa. Majalah Fortune menganugerahi keputusan Helmsley ini dengan posisi ketiga dalam 101 momen terbodoh dalam bisnis pada tahun 2007. Pengadilan akhirnya mengurangi warisan kepada anjing tersebut menjadi 2 juta US dollar dan mengatakan bahwa itu lebih dari cukup. Trouble yang berusia 11 tahun tinggal bersama pengasuhnya di Helmsley's Sandcastle Hotel di negara bagian Florida. Pengurus Trouble menyatakan bahwa 2 juta US dollar itu akan membayar pemeliharaan anjing itu selama lebih dari 10 tahun dengan rincian yang termasuk penyediaan keamanan penuh waktu sebesar 100.000 US dollar, perawatan atau grooming sebesar 8.000 US dollar dan 1.200 US dollar untuk makanan. Penjaganya dibayar 60.000 US dollar setahun sebagai biaya perwalian. Pada tahun 2012, orang Amerika menghabiskan 52 miliar US dollar untuk hewan peliharaan mereka. Hal ini melebihi penghasilan domestik bruto sebagian besar negara di dunia. Itu hampir 2 kali lipat jumlah yang dikeluarkan untuk hewan peliharaan 1 dekade sebelumnya. Biaya makanan saja sebesar 20 miliar US dollar
dan 4 miliar US dollar digunakan untuk perawatan. Sekitar 62% dari semua rumah tangga di Amerika Serikat memiliki hewan peliharaan, yang sebenarnya turun dari waktu ke waktu sejak survei pertama kali dilakukan pada tahun 1988. Tuhan jelas mencintai hewan dan menciptakan hewan peliharaan untuk kesenangan kita. Tuhan bahkan memperhatikan ketika seekor burung pipit kecil jatuh ke tanah dalam Matius 10 ayat 29. Tetapi Yesus juga berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Dalam Matius 7 ayat 6. Anjing dan babi dulu dianggap sebagai binatang najis dalam Alkitab dan sering digunakan sebagai ilustrasi agar menjadi pembelajaran bagaimana kita harus berhati-hati menggunakan sumber daya yang ada. Alangkah baiknya jika kita berpikir tentang bagaimana seharusnya kita meninggalkan warisan. Apakah kita akan diingat sebagai seorang yang kaya untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Engkau sangat mencintai hewan ciptaanmu. Tapi ada pelajaran berharga bagaimana kami memperlakukan hewan dengan sebaiknya. Dalam kitab-Mu mengatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Tolong kami menjadi umat Tuhan yang bisa membedakan mana yang baik dan benar. Tolong kami di sepanjang aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.